Wei Chu, turunlah. Adik Feng Piaopayo. Tenaganya cukup kuat juga. Sebenarnya masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Tapi sekarang sepertinya masalah ini agak menarik. Kakek bilang jangan tunjukkan keterampilan di depan orang, tapi Tidak disangka. Bahkan aku pun tertipu. Ternyata kamu benar-benar menyembunyikan kemampuan. kaki Wei Chu patah karena aku. Jadi maafkan aku kakek. Ternyata kamu Wen Bai. Aku akan bertanding dengannya. Kalian semua bukan tandingannya. Kalau senior ingin bertanding, junior akan memperlihatkan kekuranganku. Feng Piaopayo menghindari serangan dengan cekatan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Meskipun tinju Tanlin menggabungkan teknik tendangan dari tinju Dao dan beberapa teknik dari aliran lain, tapi tetap meninggalkan celah saat peralihan. Tidak disangka kamu masih butuh bimbingan dari luar arena. Kak, kamu tidak apa-apa kan? Mengorbankan diri demi orang lain berpindah dari kosong ke nyata. Di mana niat sampai, maka akan bebas sesuka hati, suasana mengikuti hati. Ayo, masih mau belajar. Kak! Cepat bangun, Kak. Apa tidak apa-apa? Feng Piaopayo. Dua menit 37 detik. 2 menit 40 lumayan. Hari ini pelajaran cukup sampai sini. Bagaimana, apakah ajarannya bagus? Lumayanlah. Aku begini saja sudah lumayan kalau bukan karena menyelamatkanmu. Ilmu bela diriku sudah terbongkar semua. Feng Piaopayo, kenapa kamu hanya bisa memukul dagu? Aku beritahu kamu. Besok semua orang akan tahu kalau kamu adalah pendekar wanita bertopeng. Aku. Aku akan memberitahu kalian poin-poin penting. Hei, apa yang kamu mau lakukan? Hei, itu mobilku. Tiba-tiba datang ke rumahmu seperti ini. Tidak apa-apa. Kakekku sangat antusias. Kapanpun kamu mau pergi. Boleh-boleh saja. Aku bilang begitu, Wei Chu tidak akan salah paham padaku. Mengisyaratkan kapan dia harus datang. Hubungi kakekku.
Di kontak cari saja. Tampan luar biasa di alam semesta. Hantu nakal. Halo. Baterainya habis. Apa kamu bisa atau tidak? Jangan buru-buru. Pelan-pelan. Sudah hampir sampai. Jangan sentuh aku. Dengar ya, nanti saat bertemu kakekku jangan bicara sembarangan. Barusan ponselku mati jadi belum memberitahu kakek. Aku membawa cowok, apakah kakek bakal salah paham? Kakek. Pia Opa Iyo, jarang-jarang bawa tamu pulang. Silakan masuk dan duduk. Maaf mengganggu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kakek, ayo pergi. Ayo. Kakek, tadinya aku mau bilang duluan. Tapi banyak hal terjadi di tengah jalan. Tiba-tiba aku membawa cowok ini. Apakah kamu marah? Marah? Aku nggak marah. Pemuda ini lumayan ganteng. Pia Opa Iyo, pandanganmu lumayan bagus. Kakek, apa yang kamu omongin sih? Maafkan aku. Barusan aku berlatih kungfu. Badanku berkeringat, aku mau ganti baju dulu. Pia Opa Iyo, sambut tamunya dengan baik. Baik. Mau minum air nggak? Aku ambil air dulu. Foto-foto yang diambil diam-diam itu. Jangan sampai bocor keluar, mengerti? Berhati-hatilah. Bos, gimana ini? Selagi belum ada orang. Cepat pergi, cepat. Kakek, aku ambil sedikit air. Kuberikan segelas untukmu. Pia Opa Iyo, jangan bersikap kasar. Seharusnya kau tahu cara menjamu tamu. Ayo silakan. Terima kasih. Aku akan menuangkan segelas lagi untukmu. Saudara kecil, bagaimana aku harus memanggilmu? Aku Margawei. Mungkinkah kau adalah
Pendekar utama Taiji dari keluarga Wei saat ini. Betul itu aku. Piau. Kakek sudah membuat masakan favoritmu daging braised. Cepat panaskan dulu di microwave. Braised sekarang? Bukankah terlalu pagi? Cepat pergi, jangan banyak bicara, cepat pergi. Kalau diberi ya terima saja. Aku pernah mendengar nenekku membicarakanmu. Selama obat ini dioleskan padanya, darahnya akan berhenti mengalir. Hei Xiao Xiao. Aku sudah berhasil meminjam mobil. Feng Piao, apa kau ingin membuatku marah? Ternyata kau tinggal seatap dengan Wei Chu tanpa memberitahuku. Apa maksudmu? Apa kau benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Semua sudah terbit di majalah sekolah. Kau mendorong kursi roda Wei Chu keluar dari villa besarnya. Sekarang, kau nyusa semua gadis di sekolah tahu Gosip tidak? macam apa ini yang tak penting? Aku malas menjelaskan, nanti ku jelaskan padamu. Tidak boleh. Senior Jinro si bunga fakultas kau tahu kan? Tahu kenapa? Dia mengirimkan tantangan padamu. Tantangan. Dia diam-diam mencintai senior Wei Chu selama bertahun-tahun. Semua orang di sekolah tahu sayang. Lalu begitu kau datang, kau langsung merebut perhatiannya dan bersama pria itu. Menurutmu dia bakal membiarkanmu hidup? Pakai otak babimu dan pikirkan. Apa dia punya sindrom paranoid menurutmu? Apa bagusnya Wei Chu dengar ya? Sepanjang hidup aku tak mungkin bisa bersama Wei Chu. Ngomong-ngomong, kenapa kau membatalkan janji denganku hari ini? Aku hanya bertemu dengan senior Hayang di jalan. Oh, pantas saja. Dasar kau lebih mementingkan cinta daripada teman. Bukan begitu. Hanya ada sedikit insiden kecil di tengah jalan. Hayang kakak senior. Adik Xiao, kebetulan sekali, kenapa ban sepedamu kempes? Biar aku lihat di sini. Pokoknya aku sudah repot hari ini. Hayang kakak senior seharian. Sungguh aku merasa tidak enak. Hayang kakak senior, baiklah, apa yang bisa ku katakan? Hayang kakak senior disukai semua orang. Bunga pun mekar saat melihatmu, cukup ya? Paling tampan di alam semesta. Aku muntah sudah, aku tidak bicara lagi denganmu, aku mau makan. Hei, Aku juga pernah melihat lukisanmu di sekolah. Jadi aku tahu siapa kamu. Makan dulu. datang. Hanya luka ringan saja. Cukup oleskan ini, tak lama lagi. Pasti akan berhenti mengeluarkan darah. Baik, terima kasih dokter. Tak masalah. Luka MU bagaimana? Apa yang kamu lihat? Tidak ada. Dokter sudah bilang ini hanya luka luar, tidak akan meninggalkan bekas. Pegang baik-baik salepnya, dan ingat untuk memakainya tepat waktu. Segera sembuh. Kakak senior kita tambahkan kontak WeChat ya. Karena kamu sudah banyak membantuku. Dan kamu juga membayari biaya pengobatanku, ini tidak baik. Salep ini sangat murah. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih, karena kamu mengantarku ke rumah sakit terakhir kali. Tidak bisa. Lagi pula aku ingin belajar Tai Chi. Kamu juga suka Tai Chi? Begini saja. Teman sekamarku dan kakak Wei Chu, selalu ada gosip aneh tentang mereka. Menurutku, meskipun aku tidak bisa membantu banyak, aku bisa sedikit bela diri. Aku bisa melindunginya, kan, benar kan? Gosip dengan Wei Chu. Bukan adik Feng Piao kan? Kamu juga kenal dia? Aku pernah mendengarnya, tak disangka dia teman sekamarmu. Kalau begitu aku tak bisa menolak untuk membantu. Aku scan kamu ya. Jika ada apa-apa hubungi aku kapan saja. Aku pergi dulu. Ingatlah untuk menggunakan salep. Menggunakan. Maafkan aku. Ayo pergi. Makan lebih banyak. Hong Xiaoro buatan kakek adalah yang paling enak. Teman Wei, kali ini kau datang terburu-buru. Aku tak punya persiapan apa-apa sebagai orang tua ini. Kalau kau merasa masakan ini lumayan, makanlah lebih banyak. Kakek Feng terlalu sopan. Ayo. Apa perlunya kau bersikap sopan padanya? Mau makan ya makan.
Ayo cepat makan. Makanan favoritmu, makan lebih banyak. Teman Wei, apakah masakan ini sesuai dengan seleramu? Kemampuan memasak kakek Feng sangat baik. Dibandingkan dengan seseorang jauh lebih baik. Piao-piao kita memang suka makan. Tapi dia tidak suka memasak. Aku sebagai kakeknya, belum pernah makan masakan buatannya. Jangan-jangan teman Wei. Apa kau pernah makan masakan buatan piao-piao? Pernah. Lalu hubungan kalian berdua adalah? Kakek jangan tebak sembarangan, tidak ada hubungan apa-apa. Dia setiap hari datang ke rumah untuk memasak untukku. Diam kau. Apa kau bisa makan dengan benar? Lihat dirimu. Makan saja tidak bisa diam. Kakek kenapa selalu mengomeliku? Ayo Hong Xiaoro, kesukaanmu makan lebih banyak. Terima kasih kakek. Teman Wei, ayo makan lebih banyak. Aku juga mau. Baik. Kalau kau suka makan lebih banyak. Hong Xiaoro, kesukaanmu makan sendiri lebih banyak. Apa yang kau lakukan ini? Cukup lahap juga. Bisa makan itu berkah. Benar bagi orang yang belajar bela diri. Bisa makan itu berkah. Kalau begitu aku akan mencuci piring. Tidak boleh. Masuk kemari adalah tamu. Piao-piao kedepannya masih harus merepotkanmu, bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu melakukan pekerjaan rumah. Lagi pula kamu masih terluka. Kamu ini siapa sih di keluarga Feng? Kakekku yang berkuasa. Bilang siapa yang cuci, ya orang itu yang cuci. Aku yang paling banyak makan, jadi aku cuci duluan. Dan Tuan Wei pindah ke ruang tamu saja, oke. Istirahatlah dengan baik, aku akan mencuci piring. Pergilah nak. Ayo pergi. Kalau masalah menjadi murid ini bisa. Ya sudah diputuskan begitu saja. Kakek, apa yang bisa kalian bicarakan? Berbicara yang baik-baik. Kami hanya membicarakan hal-hal lama. Tak ada apa-apa. Apa kamu menyakiti kakekku? Wajah kakekku tidak terlihat baik. Nak bodoh, jangan bersikap tidak sopan pada teman Wei. Kakek Feng tak apa-apa. Kakek Feng, dia sudah menitipkanmu padaku. Menitipkan. Kakekmu sudah setuju untuk kamu menjadi muridku. Teman Wei. Maka aku menyerahkan Piao-piao padamu. Apa? Piao-piao. Dia adalah pemimpin generasi saat ini dari keluarga Wei. Dia mengatakan ingin menerima kamu sebagai murid. Ini adalah keberuntungan besar bagimu. Pemimpin Wei berkata bahwa dia bersedia mengajarkanmu. Inti dari Tai Chi keluarga Wei. Kamu belajar dari pemimpin sekte sendiri. Ada apa yang istimewa? Ini bukan main-main. Surat permohonan menjadi murid. Terhormat Guru Wei Chu. Murid Feng Piao-piao usia 18 tahun. Telah lama mendengar kemampuan bela diri guru. Dengan rendah hati diterima di bawah naungan guru. Ingin menjadi murid dari pemimpin Tai Chi keluarga Wei Chu. Melaksanakan aturan sebagai murid patuh pada ajaran guru. Feng Piao-piao memberi hormat dengan sungguh-sungguh.
Upacara selesai. Bangunlah. Upacara hari ini dilakukan sesuai dengan standar minimum dari aliran kami. Bagaimanapun juga, masalah menerima murid hari ini adalah keputusanku sendiri ketika waktunya tepat. Aku akan memberikan Piao Paio, sebuah upacara penerimaan murid yang resmi. Selain itu, masalah menerima murid hari ini sementara tidak bisa diketahui orang luar. Aku harap Piao Paio dan Kakek Feng bisa merahasiakannya untukku. Tentu saja. Jangan sangka aku sangat ingin menjadi muridmu. Aku melakukannya karena aku berbakti kepada kakekku. Sudah larut. Tentang anak Piao Paio ini, aku sebagai kakeknya, punya beberapa hal untuk dibicarakan dengan ketua sekte dengan baik-baik. Akhirnya kutemukan dulu di musim dingin disimpan di sini. Nah, lihat. Ini semua adalah barang-barang kesayangan Piao Paio waktu kecil. Gembok perak ini diperoleh dari kuil oleh ayah dan ibu Piao Paio. Sejak kecil dia selalu menggantungnya di lehernya. Setelah dewasa dia suka tampil cantik, jadi tidak digantung lagi. Jadi aku menyimpannya. Ibu Piao Paio. Setelah meninggalkan gembok perak, untuk Piao Paio, mereka pergi. Lalu Piao Paio tinggal bersama aku si tua bangka ini. Kakek Feng, turunkan kesedihanmu. Ketua Wei, kau salah paham. Ayah dan ibu Piao Paio berada di luar negeri dalam waktu lama. Maafkan aku berbicara tanpa berpikir. Ini semua salahku, bicaraku ambigu. Penjelasanku tidak jelas. Lihat. Ada lagi. Lihat. Piao Paio kita. Apa dia sudah cantik sejak kecil? Kakek Feng, kau benar. Tapi cantik juga tidak baik. Saat dia kecil, di sekolah sering menarik. Anak-anak nakal membulinya. Setiap hari pulang dengan hidung berair, seperti ulat hidung kecil. Jadi kemudian aku mengajarkan dia taiji. Setelah itu, tidak ada seorang pun di sekolah yang berani membulinya lagi. Pada akhirnya, 3 hari 2 kali orang tua lainnya membawa anak mereka menangis datang ke sini untuk mengadu. Katanya dipukul oleh Piao Piao. Sangat mirip dengan gayanya. Kenapa kamu tertawa-tawa? Bukan kakekmu yang disalahkan. Kakek, sudahlah, apakah sudah waktunya tidur? Masih terlalu pagi. Aku akan bicara dengan pemimpin Wei tentang hal-hal dari masa kecilmu. Tidak usah diceritakan, cepat bangun. Sudah malam, cepat mandi lalu tidur. Pergilah, pergi. Baik. Menarik, setiap generasi punya rezekinya sendiri. Kakek pergi. Pergi. Masih melihat. Apakah kamu tahu apa itu privasi? Apa saja dilihat. Hubunganmu dengan kakek benar-benar baik. Tentu saja. Iri ya? Pemimpin Wei telah dipecat. Keluarga sedang membahas pemilihan ulang pemimpin SHH. Ada apa? Tidak ada. Kalau tidak mau bicara, sudahlah. Atau tinggal di sini saja, rumahku memang agak sempit. Tapi cukup untukmu tidur, tempat sebesar ini bisa tidur di mana saja. Kenapa menatapku?
tidurlah di sini. Aku tahu apa yang kamu pikirkan tidak mungkin. Rasanya tempat ini sudah bagus. Melihat? Jelas tidak boleh. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Tidak boleh. Sebentar. Kamu tidur di sini malam ini. Jangan bergerak. Aku akan melakukannya sendiri, kamu pergilah dulu. Lepas sepatu. Sudah pergi, selamat malam. Dasar menyebalkan. Kapan kamu akan mengerti niat baikku ini? Kakek, leherku sakit sekali. Tolong pijatkan. Kakek. Enak. Kakek benar-benar penyembuh yang hebat. Coba gerakan sedikit, lihat masih sakit atau tidak. Lokok kamu. Jangan banyak bergerak. Apa masih sakit? Kalau sudah tidak sakit, bangun dan makan pagi. Aku tidak mau bangun, ini masih jam berapa? Dasar anak nakal, sudah hampir jam 9 masih tidur. Orang lain dari Kilyarga, way membiwakan sarapan untuk ke jam 7 pagi. Dan sibuk sampai sekarang, masa kamu masih mau tidur lagi? Aku ingin tidur di tempat tidur, aku bisa bangun jam 5 pagi. Ah sudahlah, jangan banyak bicara, cepat cuci muka. Makan pagi. Baiklah, aku tahu. Kakek, kami pergi dulu ya. Baik, hati-hati di jalan. Sudah tahu, kami pergi dulu, dadah. Benar kata orang anak gadis, kalau sudah besar tak bisa tinggal diam. Belajar dari Jisue. Tidak apa-apa, berhenti saja di sini. Mobil ini akhirnya menemukan rumahnya juga. Itu katamu. Hei, bukankah itu mobilmu? Halo, itu mobilku, jangan terlalu bersemangat. Jadi rencanamu gagal. Bahkan melawan Wei Chu yang terluka pun tidak bisa. Sejak awal aku tidak seharusnya mengharapkanmu. Kebencian mendalam. Kita dan Tai Jisek tidak akan hidup berdampingan. Yang menjadi milikku.
Lantai kotor. Ngomong-ngomong Wecho, kamu kemarin bilang 400 per hari. Apa kamu tahu apa artinya hormat pada guru? Baiklah. Pernahkah kamu melihat ada guru yang melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri? Tapi sekarang kita beda. Hubungan kita setengahnya adalah hubungan kerja. Setengahnya lagi hubungan guru-murid. Apa bisa menaikkan harga sedikit? Tapi kamu juga bisa langsung memutuskan hubungan ini dengan Guru sudah bisa makan. Hari ini aku tidak salah pakai kecap sebagai cuka. Dan tidak masak daun seledri. Melainkan batangnya. Coba rasakan sup kaki babiku ini. Kamu kan bilang enak waktu itu. Jadi kali ini aku masak 1 panci besar. tidak terlalu ingin minum sup. Tidak bisa. Aku sudah susah payah memasaknya. Biarkan aku menyuapimu. Enak sekali. Apa enak? Aku saja tidak tega meminumnya. Lalu, kalau tidak ada apa-apa, aku akan pergi ke kelas. Maka pulanglah lebih awal di malam hari. Aku akan ujian akhir semester. Aku belum belajar. Kamu bisa datang ke tempatku untuk belajar. Jika kamu tidak mau datang juga tidak apa-apa. Benarkah? Lain kali ketika aku bertemu dengan kakek Feng lagi, aku harus berbicara dengannya dengan baik tentang masalah hutangmu. Hanya tahu mengancam aku. Siapa takut siapa? Baiklah, aku mengerti. Aku akan pulang lebih awal. Aku pergi dulu. Halo, apakah ini layanan pesan antar makanan? Piao Payo, kamu adalah murid terbaikku. Malam bulan bersinar, cemerlang, bintang-bintang bersinar cemerlang, saat yang tepat untuk penampilanmu saat masuk sekolah sangat luar biasa. Tentu saja, ada yang memiliki mata jeli. Guru, apakah kamu? Selamat ya. Malam terlalu indah. Apa maksud Guru Kong? Hanya aku yang paling mendukungmu. Aku benar-benar salah, aku tidak akan membohongimu lagi. Cukup, jangan bicara lagi. Terima kasih guru, aku sudah mengerti semua yang diajarkan. Begitu mengerti ya bagus, setelah mengajarkan 800 kali baru paham. Ini terlalu lama sedikit. Seni ini memang tidak bisa dipaksakan. Tapi aku ingin memujimu. Kerja keras bisa menutupi kekurangan bagus. Beritahu semuanya kabar baik yang luar biasa. Jurusan kami seni lukis dan kaligrafi. Karya teman sekelas kita Feng Piao Payo pulang malam. Telah terpilih dalam pameran seni dan budaya Tiongkok Jepang. Akan mewakili sekolah kita CMFU untuk berpartisipasi. Bagus sekali, aku bangga padamu. Semangat, terlalu bersemangat. Baiklah, buka Laozi Tao Te Ching. Apa ini terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Aku juga baru tahu. Belum lagi Guru Kong mengambil karyaku. Untuk ikut serta dalam apa itu? Pameran pertukaran seni lukis Tiongkok. Hari ini sore sudah dibuka. Apa yang bisa kulakukan? Aku hampir mati kelelahan. Aku juga tidak mau pergi. Kau tidak mau pergi. Aku akan gantikan kau pergi. Aku dengar tahun ini ada beberapa yang sangat-sangat tampan. Ngomong-ngomong, apakah kau bisa pergi? Kalau kau bisa pergi, kau pergilah. Aku sangat lelah. Tidak bisa, maafkan aku.
Pertama-tama terima kasih kepada penyelenggara. Silakan teman-teman dari Feng Piaopayo. Pameran Pertukaran Budaya Tiongkok Jepang. CMFU atas undangan mereka kepada kita. Permisi. Mohon minggir, permisi. Kamu berdiri di sini saja. Terima kasih. Lalu kali ini, saya juga membawa beberapa lukisan untuk belajar dan bertukar pikiran dengan kalian semua. Semoga kalian menyukainya. Halo, saya Yu Shansun. Saya adalah mahasiswa pertukaran dari Jepang. Halo, saya Feng Piaopayo. Bahasa Mandarin MU sangat bagus. Terima kasih pujianmu, saya sangat tertarik pada Tiongkok. Itulah sebabnya saya datang ke sini. Selanjutnya, silakan nikmati bersama-sama. Lukisan dan kaligrafi CMFU. Gambar keindahan alam. Sangat luar biasa. Gambar keindahan alam. Dengan begitu detail. Lebih istimewanya lagi bahkan tulisan di atasnya. Seperti hasil kerja dewa, memperlihatkan keindahan alam dengan sempurna. Teman Yu Shansun, pandanganmu sangat tajam. Lukisan ini adalah karya senior Xiang Xuan dari sekolah kita. Konon dia duduk di tepi sungai besar dan menghabiskan waktu 1 hari 1 malam untuk menyelesaikannya. Ternyata begitu budaya Tiongkok memang sangat mendalam. Apa kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tolong perhatikan lukisan pulang malam ini. Ini adalah karya siswa dari Departemen Kaligrafi dan Lukis kami teman Feng Piaopayo. Teman, ini karyamu ya? Bisa dibilang begitu. Tidak disangka. Teman Feng Piaopayo masih muda, namun memiliki keterampilan melukis yang begitu dalam. Lukisan ini membuatku teringat pada sebuah puisi kuno Tiongkok. Matahari terbenam di gunung hijau nan jauh langit, dingin, dengan rumah putih yang sederhana. Mendengar gonggongan anjing di depan pintu kayu. Seseorang kembali di malam berangin dan bersalju. Sayang sekali, aku lupa nama puisi itu. Ini karya Liu Zongyuan. Bertemu salju dan menginap di rumah pemilik Gunung Furong. Aku juga sangat suka puisi ini. Tak disangka kamu benar-benar mengerti budaya Tiongkok. Mengerti. Kenapa tidak diangkat ya? Bukan kita sudah sepakat lebih awal? Kenapa belum kembali? Pertukaran hari ini sangat menyenangkan, terima kasih banyak. Teman Feng Piaopayo. Hari ini juga ngobrol dengan Yu Shansun sangat menyenangkan. Harap kamu bisa tinggal lebih lama di sekolah kita, bisa bertukar pikiran lebih banyak lagi. Akan ada kesempatannya. Tak apa-apa. Sudah larut, aku duluan ya. Baiklah. Baik. Feng Piaopayo, kita akan segera bertemu lagi. Si pencuri ternyata bisa masak mie juga ya. Wah, harum banget. Mau coba? Kamu yang masak. HM. Coba sedikit. Tolong ambilkan merica. Ambilkan botol air. Baik. Terima kasih. Dokter Chen, bagaimana lututnya?
Saya percaya teknik Dr. Chen. Dia pasti bisa menyembuhkanku. Tampaknya tulang lututnya patah. Tulang lututnya bengkok. Tulang lutut, retak ligamen lutut terkilir. Jika tidak istirahat selama setahun atau lebih pasti tidak akan sembuh. Masalahnya sekarang kamu tinggal sendirian. Tak ada yang merawatmu. Beberapa bulan ke depan bakal sulit. Wei Chu. Piao Payo aku itu. Kamu bohong. Hutang budi padamu sudah kubayar. Kenapa jadi lupa? Kenapa aku berkata seperti itu? Sampai kera tahun kuda bulan aku masih belum bisa melunasinya. Tidak mampu membayar. Dan dia masih menipuku berakting di sini. Wei Chu bajingan-bajingan bau. Kau bilang siapa bajingan? Aku tidak mau mengatakannya. Kau tidak akan mengatakannya. Soal kemarin aku membatalkan janji denganmu. Aku salah. Bukan kau yang aku maksud adalah bajingan bau. Bajingan yang mana? Mahasiswa pertukaran? Bukan seperti dia sangat sopan. Begitu bertemu denganku dia langsung membungkuk dan terus tersenyum. Begitu sopan Wei Chu. Bukan. Tapi bukannya kau pergi menemani mahasiswa pertukaran? Kok jadi Wei Chu lagi? Cukup bagaimana akhir-akhir ini. Bukannya kau terluka. Tidak apa-apa. Lalu kenapa kau suruh Hai yang kakak tingkat mengantarmu ke UKS? Aku lihat sebelum sampai UKS lukanya hampir sembuh. Jika ada kesempatan harus segera dimanfaatkan. Setelah jatuh ini aku tidak bisa berjalan. Memang tidak bisa berjalan tapi tetap harus ke UKS. Tidak bisa berjalan. Kau minggir. Jangan. Kau minggir. Aku salah. Aku sudah sangat kesal. Maaf mengganggu. Piao-piao aku merasa aku kurusan. Pasti karena tekanan belajar akhir-akhir ini terlalu besar. Aku ingin memberi hadiah pada diriku sendiri makan malam. Makan bersama. Aku tidak ikut, aku mau belajar. Belajarmu juga harus kenyang dulu baru bisa belajar. Ayo. Kalau begitu aku bawakan untukmu. Bawakan aku roti isi daging. Masih menyala katanya cinta aku. Aku cinta kamu. Aku tahu mundur saja. Halo. Kalau kau tidak bicara aku tutup. Kembali lagi. Lelucon bajingan besar. Kau suruh aku kembali, aku langsung kembali. Bagaimana soal penipuanmu itu? Bukankah hanya balas budi? Saya akan mengembalikannya nanti. Kembali lagi aku akan membantumu belajar. Sebagai kompensasi. Mempelajari kembali pelajaran. Aku sudah mempelajarinya dengan baik. Aku bisa. Aku tidak butuh bantuanmu untuk belajar. Mengapa kamu diam lagi? Kamu tidak bicara. Tunggu sebentar, tunggu apa? Halo. Wei Chu. Apakah perlu mencarinya sekarang malam begini?
Mengapa tidak perlu? Sudah jam berapa ini? Dia pasti sudah tidur. Tidak mungkin, lihatlah sekarang baru jam berapa. Buruk. Wei Chu, apakah kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Wei Chu, kamu jangan sampai ada masalah. Biarkan dia melarikan diri. Ini miliknya kan? Aduh, Wei Chu. Wei Chu, Saudara Wei, kita kehilangan jejaknya. Tidak, Apa kamu tahu siapa dia? tidak tahu. Tapi di dekat rumahku keamanan ketat. Bisa masuk ke sini. jika keamanan kompleks sangat ketat, maka kita pergi cek rekaman CCTV. Orang itu sangat terampil. Xiao Sui keluarkan. Kami menemukan ini, sebuah jepit rambut. Apa ada hubungan tertentu? Kalian tidak perlu khawatir tentang ini. Serahkan padaku saja. Bagaimana kalau orang berbaju hitam itu datang lagi? Apakah kami berdua harus tetap Tidak tinggal? usah, hari ini aku yang ceroboh. Lain kali aku tidak akan memberinya kesempatan. Wei Chu, apakah kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, hanya seekor tikus. Tikus? Kamu bohong. Tikusnya sebesar apa? Halo kakak dan kakak senior, apa yang kalian lakukan di sini? Selamat malam. Kalian lanjutkan saja, teruskan. Ayo cepat pergi. Kami berdua juga kebetulan lewat. Lalu kami tidak mengganggu kalian lagi. Selamat malam. Saudara senior dan kakak ipar, selamat malam. Bukan. Mengapa kamu tidak menjelaskan? Menjelaskan? Menjelaskan apa? Jelaskan begitu mendengar aku ada masalah. Datang terburu-buru di malam hari. Aku bukan karena kamu ada masalah aku datang. Aku datang karena kakimu ini. Kamu bohong, kamu masih membohongiku untuk merawatmu. Ini belum selesai. Sekarang aku adalah gurumu. Murid merawat guru, apa yang salah dengan itu? Kamu. Pergi rapikan rumah, aku lelah. Kalau begitu kamu berhutang budi padaku begitu banyak. Kapan kamu berniat membayarnya? Kamu. Baiklah, kamu hanya tahu bagaimana membuli aku. Apa yang terjadi padamu? Tidak apa-apa. Wajahmu sangat pucat. Apa kamu baik-baik saja? Jangan-jangan kamu akan mati mendadak. Kamu pulang saja. Aku harus merawatmu, siapa tahu kamu tiba-tiba butuh rehabilitasi. Maka aku hanya bisa menggunakan teknik pijat warisan kakek. Apa ada sesuatu di wajahku? Aku pergi.
Mengapa begitu panas? Aku tahu ternyata kalian. Lebih sejuk. Wei Chu, bagaimana keadaanmu? Hari ini saat aku pulang, rumahku diacak-acak. Rumahku juga. Kamu bilang orang yang mengacak-acak rumahku. Nyalakan lampu agak gelap. Piao Payo, adik tingkat belum pulang. Aku tidak bicara dulu denganmu. Malam-malam begini kamu teriak apa? Kecoa. Kamu takut kecoa? Ya, Apa kamu bisa turun dulu? maaf. Lihat dengan jelas. Apa itu badak bercula dua? Melarikan diri benar. Bicara sesuatu denganmu. Hari ini aku tidak akan membantu kamu membersihkan. Aku akan pulang untuk belajar. Ujian akan segera datang. Kamu masih tahu kalau kamu ada ujian. Sore. Banyak hal yang dilakukan di sore hari. Tidak apa-apa, aku duluan ya. Kamu tinggal di sini dan belajar. Pulang pada jam ini, belajar bisa mengganggu istirahat orang lain. Tapi aku juga tidak punya materi belajar apapun. Buku dan materi yang kamu butuhkan semua ada di sini. Baiklah. Ini sejarah seni Tiongkok. Kalau kamu butuh apa lagi ada di rak buku. Kenapa kamu kemari? Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Cara kamu belajar ini terlalu tidak efisien. Nih. Dua buku ini sudah kubuatkan garis bawah poin-poin pentingnya. Semua adalah konten yang mudah keluar di ujian. Fokus saja belajar bagian itu. Sebenarnya seni rupa sama seperti Tai Chi. Sama-sama memperhatikan poin penting mulai sekarang belajar seperti ini. Bagaimana kamu tahu aku dari jurusan lukis? Fokus belajar di mana? Kamu bukan dari jurusan lukis kan? Bukan aku tidak percaya. Ya sudah. Bukannya ini jadwal pelajaranku?
Bagaimana bisa kamu punya? Lo, itu apa? Jadwal latihanmu. Lihat dulu. Jadwal latihan. Jadwal rencana latihan Tai Chi MU. Tenang saja jadwal ini. Aku membuatnya berdasarkan jadwal pelajaranmu. Bukan mengganggu belajarku. Mengganggu hidupku berlari sambil memegang kepala selama 2 jam lalu berlari sambil menarik perut ke atas selama 2 jam. 30 km jaraknya tidak kurang dari 30 km. Push up, sit up. Semakin lama semakin panjang tekuk lengan semakin panjang 30 km. Apa ini pegang pull up bar dengan kedua tangan dalam posisi terbalik, tangan terbalik? Apa dumbbell? Lihat dulu apakah kamu salah tulis. Apakah pull up ini aku yang melakukannya? Kamu. Aku tidak akan sarapan bersamamu hari ini, aku hampir terlambat untuk ujian. Tunggu sebentar. Minumlah ini. Aku tidak mau minum, aku tidak terlalu lapar. Kamu tidak punya hak untuk menolak, ini adalah rencana latihan. Tambahkan protein. Untuk menyelamatkan ototmu yang lemah itu. Apa sekarang sudah cukup seperti ini? Jangan lupa begitu ujian selesai, segera kembali berlatih. Feng Piaopayo. Ini guru. Ada ujian. Oh, baiklah. Xiao Xiao. Penggemar keterlambatan duduk di sini. Apa kamu tidak punya sedikit rasa malu? Baiklah, ujian dimulai. Lembaran ujian ini dibagikan kepada semua orang. Ujian ini hanya untuk menguji kemampuan kalian saja kan? Tentu saja ada beberapa orang yang mungkin ingin mencontek. Jika bakatmu rendah dan ingin mencontek, mungkin separuh hidupmu lagi tidak ada kesempatan. Dalam ujian ini, menipu guru tidak masalah. Tapi jika kamu menipu dirimu sendiri, itu yang paling memalukan. Ujian dimulai apa benar? Begitu sulit. Diam. Mengapa soal-soal ini sama dengan yang menjadi fokus Weju? Jika kalian berisik selama ujian hari ini, lusa kalian pergi mencuri roti. Lusa kalian melanggar lampu merah. Piaopayo, aku gagal lagi dalam sejarah seni Cina. Aku belum pernah melihat pertanyaan sesulit itu seumur hidupku. Soalnya terlalu sulit kali ini, aku telah mencapai titik stagnasi dalam hidupku. Apa yang kamu tertawakan? Tidak merasa sulit ya? Kamu bisa mengerjakannya. Lalu kenapa kamu tidak memberiku fokus belajar? Bukan hanya usahaku sendiri. Fokus belajarnya adalah Weju yang membantuku. Weju, apa kamu semalaman tidak pulang karena belajar di rumahnya? Apa kalian berdua? Jangan bilang aku belajar semalaman. Aku belajar sampai terlalu larut. Aku belajar sepanjang malam. Terlambat kau di rumahnya. Malam yang dalam. Kau sangat menyebalkan. Teman sekelas. Perkenalkan teman sekelas baru. Halo semuanya. Aku Bulan Yushan. Kalimat Gunung Qingcheng. Teman sekelas Yushan Sun. Keluarga kaligrafi dan lukisan dari Jepang.
Juga keterampilan melukis sangat luar biasa. Dia membaca gambar dengan sepasang jendela wanita tahun ini. Memenangkan penghargaan lukisan dan kaligrafi Jepang. Tepuk tangan kami mendorong teman sekelas Yushansun. Datang dan dorong tepuk tangan. Tampan seperti ketika aku masih muda. Pia Opaiyo. Dia baru saja datang ke sekolah. Kau mengajaknya berkenalan dengan yang paling penting. Bawa budaya dan seni tradisional Cina kita. Ekspresikan. Baiklah, oke. Belajar mandiri. Teman sekelas Feng Pia Opaiyo, kami bertemu lagi. Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal bahwa Anda akan pindah ke kelas kami sebagai siswa pertukaran? Kau adalah saat aku datang ke Cina. Teman Cina pertama yang saya temui. Saya ingin mengejutkan Anda. Karena guru telah memberiku tugas. Aku akan membawamu untuk mengunjungi sekolah kami. Lebih baik besok. Besok tidak bisa, mungkin 2 hari. Ujian harus cukup penting. Kalau begitu kita sepakat. 2 hari kemudian. Pendatang baru ke CMFU. Saya juga meminta siswa Pia Opaiyo untuk merawat mereka. Senang bertemu denganmu. 2 hari setelah tampan. Sedikit tampan. Pia Opaiyo, kau dan pria tampan di Jepang. Aku pikir kalian istimewa. Xiao, jangan katakan itu. Kami berdua benar-benar tidak memiliki apa-apa. Aku tidak percaya kau jujur. Tuan Hai yang datang. Xiao Suemei benar. Terakhir kali aku membawamu ke rumah sakit. Terima kasih, aku pikir aku kehilangan. Ini adalah biaya hidup saya selama 1 semester. Bagaimana saya bisa mengucapkan terima kasih? Jangan bersikap sopan. Jangan kehilangan ini lagi lain kali. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Kemarin memotong apel. Kenapa kau selalu terluka? Terlahir bodoh? Tidak, aku harus mengajakmu makan malam. Karena ini penting bagiku. Ini tidak terlalu baik. Aku tahu senior. Aku tidak membenciku. Jadi wajah sekecil itu tidak diberikan. Aku tidak bermaksud. Jadi kau setuju, jadi aku akan memutuskan. Aku akan memberitahu Anda waktu dan tempat. Terima kasih senior, selamat tinggal. Untungnya aku pintar, Xiao. Aku benar-benar takut padanya. Weichu. Memberi makan babi. Weichu. Datanglah ke Frost Valley. Kau datang. Ini bukan pelatihan? Lihat di sana. Air yang mengalir rapuh dan batu tidak bergerak.
Jika Anda dapat mencapai keadaan pikiran seperti itu, Anda dapat melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Berikan ponsel saya. Kenapa kau ingin ponsel? Jangan bermain dengan ponsel selama waktu pelatihan. Kalau begitu berikan padamu. Untuk meningkatkan gairah pelatihan Anda, saya ingin mengubah nada dering ponsel Anda. Lepaskan. Aku tidak. Lepaskan. Mengganggu. Latihan keras. Weichu. Menghapus 10 putaran. Weichu, kau tidak terlalu banyak. Sebelum saya selesai berbicara ada hadiah. Tabel pelatihan Anda. Sebanyak 6 pelatihan fisik. Anda menyelesaikan semua pelatihan. Kau akan membayar setengah. Sungguh. Kesepakatan bagus. Anak kecil itu terlihat tampan. Besok jam 5 pagi. Jam berapa? 1 menit terlambat. Hukuman 10 putaran. Latihan keras. Apakah kamu tahu jam berapa sekarang? Siapa yang kau katakan pagi-pagi? Jam 5 pagi. Hari belum cerah, kemana kamu pergi? Kau harus tidur dulu. 15 menit terlambat. Jangan terlalu berlebihan. Aku di depan kakekmu. Zenger Bajing menerima Anda sebagai murid. Anda harus belajar untuk menghormati guru. Dan aku harus bertanggung jawab. Baik. Ayo pergi, waktu yang berharga. Hari ini adalah hari pertama latihan. Tidak terlalu kuat. Hanya 2 jam 30 km. Apa yang kau katakan? Aku hanya bisa berlari 10 km dalam 1 jam. Kau bisa berlari 30 km dalam 2 jam. 2 jam 30 km terlambat hari ini. Lupakan saja. Oke. Benar saja, itu terlalu buruk seperti yang saya pikirkan. Ini sudah 1,5 jam. Baru 10 km. Tampaknya indikator hari ini tidak dapat dicapai. Kau bisa keluar dari mobil ini dan bilang aku. Bagaimana aku bisa mengajarimu? Hormati kamu, kepala besar. Kau mengejarku. Kotoran anjing bau kulit. 20 km berjalan selama 2 jam dan 15 menit. Aku tidak akan lari. Aturan adalah aturan. Oke, jangan jongkok di sini sebentar, jangan masuk angin. Cepat kembali ke rumah. Anda. Weichu. Pia Opa Iyo.
ganti pakaian dan latih dengan saya. Tidak hari ini. Guru Kong meminta saya untuk memimpin 2 hari yang lalu. Siswa internasional di Changben pergi ke sekolah. Kau tidak tahu. Sama seperti tokoh utama pria yang keluar dari komik Jepang. Dan bukan hanya tampan, dia juga sangat berbakat. Lukisannya juga sangat aku sukai. Tidak boleh pergi. Mengapa? Dasar-dasarmu sangat lemah. Lebih baik kamu banyak berlatih fisik di sini. Apa bisa hanya untuk hari ini? Tidak bisa. Kamu. Pekerjaan resepsi yang membosankan ini. Aku akan menyuruh orang lain menggantikanmu melakukannya. Ayo pergi. Pergi ke gunung belakang. Enam latihan dasar semuanya tidak lulus. Tampaknya kamu masih jauh. Lupakan satu item terakhir tersisa, mulai berdiri di atas tiang. Apa harus berdiri sampai kapan? Sampai aku bilang berhenti. Aku baru saja selesai lari maraton. Kamu menyuruhku berdiri lagi. Fokus, angkat tanganmu lebih tinggi. Bahkan berdiri di atas tiang saja tidak bisa, apalagi yang ingin kamu lakukan. Masih ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Lihat ke depan. Air mengalir mudah hilang, tetapi batu tetap tak bergerak. Jika kamu bisa mencapai keadaan pikiran seperti itu, latihan bisa menjadi 2 kali lipat hasilnya. Tampaknya kata-kata yang aku katakan sebelumnya sangat bagus. Bagaimana perasaanmu selama pelatihan ini? Lelah sekali. Dibandingkan dengan pelatihan sebelumnya, bagaimana? Apa bisa dibandingkan? Pelatihan sebelumnya, waktu aku berlatih dengan kakekku sangat menyenangkan. Seperti bermain, setelah itu bisa makan bersamamu sampai lelah mati. Kakekmu adalah pembelajar yang baik, tapi bukan pengajar yang baik. Jangan bicara buruk tentang kakekku. Apa buruknya kakekku? Apa dia mengajarku dengan buruk? Apa aku tidak hebat? Maaf, aku tidak bermaksud lain. Aku hanya berkata, jika kamu ingin ikut turnamen bela diri, mengikuti cara latihan sebelumnya. Benar-benar tidak bisa. Apa dasarnya mengatakan aku tidak bisa? Kamu ikut. Hanya kamu yang bisa. Jika kamu hanya ingin menjadikannya hobi, kamu bisa terus berlatih dengan kakekmu. Tetapi jika kamu ingin menang, ingin menjadi master tai chi sejati, kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Lagi pula, kamu tidak boleh bicara buruk tentang kakekku. Baik. Besok kamu tidak perlu datang lagi pergi latihan dengan kakekmu. Saat lampu menyala di tengah malam hingga fajar, itulah waktu belajar siswa yang baik. Waktunya habis, kumpulkan lembar jawaban cepat, bergerak lebih cepat. Guru, ini goresan terakhir saya. Buku-buku akan terasa kurang, ketika dibutuhkan saya serahkan lembar jawabannya. Piao Payo, saya sangat lelah, hidup begitu sulit. Saya juga lelah. Saya kehabisan energi, saya ingin makan daging. Baik. Nilai sejarah seni sudah keluar. Benarkah?
Berapa nilaiku? 98. Serius atau bercanda? Biarkan aku melihat punyaku. Pasti sama bagusnya. 60. 60 sudah cukup tinggi, lagi pula kamu main handphone setiap hari di kelas. Kamu bisa lulus saja sudah bagus. Saya mencontek dengan sangat serius, saya pikir hasilnya akan jauh lebih baik. Apakah 60 pantas untuk langit? Lagi pula ada Wei Chu yang membantumu belajar. Sebenarnya seni rupa dan Tai Chi itu sama. Keduanya menekankan poin penting. Mulai sekarang belajarlah seperti ini. Apa benar? Tak disangka Wei si babi ternyata lumayan hebat juga ya. Kamu mikirin apa? Tidak ada. Saya sedang memikirkan sesuatu yang harus dilakukan nanti. Pergi kemana? Untuk membayar utang. Pia opa iyo. 2 hari kemudian. Yushan. Maaf, aku lupa. Tak apa-apa, aku bisa lihat kamu sangat sibuk. Kamu terburu-buru mau kemana? Sulit dijelaskan. Apakah kamu akan pergi melukis di alam terbuka? Ya. Pemandangan CMFU, begitu indah, aku sedang memikirkan kemana harus pergi untuk melukis. Kalau begitu aku rekomendasikan tempat tunggu sebentar. Ada apa denganmu? Apakah kamu terluka? Apakah ada yang membuli kamu? Tidak. Pemandangan di sana cukup bagus. Ada tempat bernama Teluk Bulan Sabit, sebenarnya cukup bagus. Saya percaya tempat yang kamu rekomendasikan pasti bagus. Bisakah kamu membawa saya untuk melihatnya? Tapi apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Tidak apa-apa, ayo pergi bersamamu. Jika terlambat dia pasti akan mengomel lagi. Lupakan saja. Guru. Wei Chu. Kepala babi Wei. Apa kamu marah sampai kabur dari rumah karena aku? Tidak ada. Datang ke lembah Shuangyun untuk mencariku.
Weiche, lihat betapa indah pemandangannya. Aku bahkan pernah ke Villa MU untuk mencarimu. Kamu tidak ada di sana, ternyata kamu datang ke sini setiap hari. Sebenarnya aku juga suka di sini. Bagaimana kalau aku mencarimu di sini setiap hari mulai sekarang? Apa pendapatmu? Tidak perlu. Aku serius. Teman sekelas. Apakah jepit rambut ini milikmu? Ya? Mengapa kamu punya jepit rambutku? Sebenarnya, hari itu aku pergi ke dekat vilamu. Ingin memberitahumu sesuatu. Jadi aku terus berkeliling di dekat vilamu. Weichu, sebenarnya aku. Cukup, silakan pulang. Kalau begitu aku akan datang lagi besok untuk mencarimu. Keluarlah. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Aku baru saja melihat kakak senior Jinro di sini. Aku merasa tidak enak jika keluar langsung. Bukan tanpa harapan kemampuan bela dirimu. Maaf atas perkataanku tentang kakekmu kemarin. Aku tidak seharusnya berkata seperti itu, karena aku akan mengajarimu hal yang belum sempat kakekmu selesaikan. Aku akan membantunya menyelesaikannya. Ini pasti juga keinginannya. Kalau begitu, aku menyerahkannya padamu. 30 detik. 5432. 789. 5. 6789. Pukul 9. Lanjut. Kali ini 5 menit. 5 menit. Apa yang kamu lakukan baik? Hukuman 10 menit kali ini aku mengawasimu. Bersiap 32. Mulai. Tak bisa. Sudahlah, urusan kedua kau kerjakan sendiri, aku pergi meditasi. Guru. Weichu. Meditasi apa sedang tidur siangnya? Kepala babi Wei. Memang cukup tampan.
Mata ini. Hidung ini. Bagus ya, HM. sudah cukup dilihat. Aku pergi ke kelas, aku tidak melihat. Feng Piaopayo tidak bisa. Warna adalah kosong adalah warna-warna tidak berbeda dari kosong tidak berbeda dari warna. Jinro. Bagaimana Feng Piaopayo, kenapa kau menabrakku? Bukan sengaja. Tidak bisa minta maaf ya? Aku tidak. Banyak orang melihat kita bukan buta. Maafkan aku. Hati-hati, kakimu tidak apa-apakan. Oh, tidak apa-apa. Benar-benar adik Feng Piaopayo begitu cepat sudah saling kenal. Siswa pertukaran dari Jepang, benar-benar representasi Shangxiang dan wanita terhormat. Aku. Teman sekolah ini, aku sarankan segera minta maaf. Tindakanmu mendorong Feng Piaopayo tadi sudah merupakan pelanggaran hukum cedera dengan sengaja. Kau pahami dulu, dia yang mendorong temanku. Lagi pula mata mana yang melihat aku mendorongnya. Aku di bawah tangga melihatmu mendorong. Kalian mau ikut aku ke kepala sekolah untuk klarifikasi. Ku bilang orang ini sudahlah aja, ayo pergi. Jangan terlalu jauh. Tolong minta maaf. Ya sudah, memang aku yang pertama menabrak kakak senior. Apa kau tidak terluka? Tidak apa-apa, terima kasih. Piao. Aku belakangan ini membaca buku kalian sejarah seni rupa Tiongkok dan mengalami beberapa kesulitan. Beberapa kutipan di dalam buku itu berasal dari teks klasik. Mata pelajaran yang kamu ambil itu sangat bagus. Maukah kamu membantuku melihatnya? Baiklah, biar aku lihat. Kaligrafi pada waktu itu tidak terlalu dibedakan dengan gambar. Jadi tulisan pada waktu itu sangat mirip dengan gambar. Dan gambar seperti tulisan disebut juga karakter piktografis. Ternyata begitu. Inilah asal-muasal dari apa yang kamu sebut sebagai seni lukis dan kaligrafi berasal dari sumber yang sama. Benar, maksudnya seperti itu. Terima kasih banyak, kamu mengajarnya dengan sangat baik. Aku tidak sehebat itu, kita anggap saja saling bertukar pengetahuan. Baiklah, tapi masih ada beberapa kutipan lagi yang belum aku pahami. Lagi pula kamu akan tetap tinggal di sini selama 3 bulan ke depan, jadi kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Bagus sekali. Kamu benar-benar gadis yang baik dan lucu. Kalau begitu istirahatlah yang cukup, sampai jumpa lain kali. Ya, aku pulang dulu. Dadah.